Halo gengs, berjumpa lagi bersama saya. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian baik-baik saja di sana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film Mukia yang sangat menarik untuk kalian saksikan, di mana saya akan merangkum dulu seluruh episodenya, yang menceritakan berkisar pada sekte rahasia bernama surga spiritual yang tetap terisolasi selama bertahun-tahun. Ling Quan bertemu dengan sepasang saudara kandung yang sekarat selama perjalanannya 10 tahun lalu. Sebagai imbalan untuk menyelamatkan nyawa adik perempuannya, dia mengusulkan perjanjian 10 tahun dengan pemuda tersebut. Dia membawanya ke papilon bayangan surga spiritual untuk melatihnya. Jika dia bisa bertahan dan lulus 10 tahun kemudian, dia akan menjadi asistennya. Pemuda itu bernama Yingxi, berjuang mati-matian dan akhirnya meninggalkan papilon bayangan hidup-hidup dengan nama baru. Namun, sekte surga spiritual berada dalam kondisi rentan. Ayah Ling Quan, pemimpin sekte, menginginkan teknik Quan Qin dan ingin mengambil dari ibunya. Dia menghasut kekacauan di dunia seni bela diri dan bahkan berbalik melawan putrinya sendiri. Dipaksa untuk melindungi dirinya sendiri dan merancang serangan balik, Ling Quan harus menyamar sebagai orang bodoh yang tidak berguna dan tidak masuk akal dan kejam. Pada saat ini, Yingxi dikirim oleh Shadow Papillon untuk mendekati Ling Quan untuk mencari teknik Quan Qin. Melalui kecurigaan, ujian dan bahaya selama perjalanan, mereka akhirnya membangun kepercayaan penuh satu sama lain. Namun saat mereka saling jatuh cinta, Ling Quan menemukan rahasia kelahiran Yingxi yang mempengaruhi hubungan mereka. Tanpa banyak basa-basi di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan channel ini, alangkah baiknya mensubscribe-nya terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film ini diawali dengan keadaan Papillon Kuantian. Ada seorang wanita cantik yang bernama Ling Quan atau Suer, di mana dia adalah anak dari seorang raja sedang kedatangan tamu untuk menghiburnya. Di sana, yang menghiburnya juga seorang wanita, kita panggil saja Yanti, di mana si Yanti ini menanyakan kepada Suer tentang kecapi yang ia mainkan apakah dia merasa puas. Suer kemudian menjawab dan menyuruh para pengawalnya untuk pergi meninggalkannya. Sementara di sisi lain, seorang pemuda sedang dikejar dan berhasil ditusuk oleh teman seperguruannya yang bernama Yingxi, di mana di papilon bayangan ini, para murid diajarkan dengan bela diri yang brutal, yang dimana semuanya diharuskan untuk saling membunuh, untuk membuktikan siapa yang paling kuat dan layak. Maka tak heran, para sekte lain mengambil pengawal mereka dari papilon bayangan ini. Kembali ke Suer, ia mengetahui niat si Yanti ini. Rupanya dirinya berniat untuk mencelakai Suer, namun dia tidak sepolos yang Yanti kira. Suer malah membalikkan keadaan dengan menyudutkannya hingga membuat si Yanti pingsan. Kemudian Suer memerintahkan pengawalnya untuk menginterogasi secara paksa. Sementara Yingxi kembali ke pavilion karena ujian selama 10 tahun yang ketua di sana berikan telah dilaksanakan dengan baik. Lalu sang ketua memberikan misi terhadap Yingxi untuk menjadikan Suer majikannya karena Suer ternyata penerus sekte Peiyun dengan jurus jutaan hati yang terkenal kuat di kalangan bela diri. Namun bagi orang luar, sulit untuk mencuri jurus tersebut. Maka dari itu sang ketua meminta Yingxi untuk menjadi pengawal Suer agar lebih mudah mengetahuinya. Keesokan harinya, Yingxi pergi ke kediamannya. Sementara di dalam, pelayan melihat Suer sedang membersihkan tangannya, menanyakan apakah ruangannya tidak terlihat bersih. Hingga Suer mencoba membersihkan tangannya itu. Dirinya menyatakan bahwa Suer telah mengotori tangannya waktu tadi malam mencekik si Yanti yang hampir tewas. Kemudian, pelayan itu memberi informasi bahwa murid dari papilon bayangan meminta dirinya untuk menjadikannya pengawal, akan tetapi Suer menolak, malah menyuruhnya untuk pergi. Namun, pelayan mengatakan bahwa dirinya bersikeras ingin demikian. Suer yang terlihat dingin pun sedikit tertarik dengan si Yingxi ini. Seberapa lama dia akan menunggunya? Di sana, Yingxi sudah seharian penuh menunggunya. Tentu bukan perkara yang terlalu sulit mengingat dirinya dari perguruan yang terkenal tingkat kesabarannya tinggi. Dan pada akhirnya, Suer memberi waktu untuk Yingxi bertemu. Menyinggung apakah papilon bayangan menyuruhnya untuk diam tanpa bergerak seperti patung. Lalu menyuruhnya untuk lebih dekat dengan dirinya. Yingxi kemudian memperkenalkan namanya sekaligus memberikan plakat nama Yingxi, meminta izin untuk mengakunya sebagai majikan yang patuh dan setia. Namun di pavilion Kuantian hanya menerima orang cantik, tidak menerima pengawal seorang pria. Di sana Yingxi terus memujuknya, mengungkapkan bahwa dirinya murid terbaik nomor 1 tahun ini, memohon pada Suer untuk mempertimbangkannya.
Akan tetapi, masih saja menolaknya karena sikapnya yang arogan. Terlebih lagi Papillon ini tidak pernah melakukan keributan dengan yang lain. Jadi dia tidak membutuhkan seorang pengawal yang begitu banyak. Namun, Yingxi menanyakan kepada Putri Suer apakah masih mengingat tentang dirinya yang telah menyelamatkan dua orang bersaudara 10 tahun lalu, yang memerintahkan orang itu untuk menyembuhkan penyakit adiknya dan mencarikan keluarga yang baik untuk membesarkan kakaknya, lalu membawanya ke papilun bayangan. Kemudian, Putri Suer memeriksanya memastikan bahwa ada tanda luka di bagian atas dadanya, yang ternyata itu dibuat oleh Suer waktu kecil, dan tidak menyangka bahwa Yingxi masih hidup bahkan mampu keluar dari papilun bayangan dengan keadaan baik-baik saja karena tadi sudah dijelaskan bahwa perguruan di sana diajarkan untuk saling membunuh meskipun rekan sekalipun. Namun, kini yang membuat Putri curiga mengapa dia malah ingin menjadikannya majikan, padahal sudah jelas sang putri mengirim ke sana, sembari menggoreskan luka Yingxi dengan kukunya. Di sana Yingxi mengungkapkan jika Putri Suer tidak bertindak demikian mungkin Yingxi dan adiknya itu sudah tewas di tengah hutan, mana bisa bertahan hidup sampai sekarang. Meskipun Putri Suer mengirimnya ke tempat yang tidak mereka inginkan dan menanyakan apakah sang putri masih menginginkannya. Suer lalu memuji Yingxi jarang ada pengawal bayangan yang tampan sepertinya karena dia juga menyerahkan dirinya sendiri, maka Suer mengabulkan keinginan Yingxi. Yingxi juga menyebut mulai sekarang akan mengabdi kepada Lingkuan atau Suer menjadi pengawal rahasianya dan tidak akan mengkhianati serta setia kepadanya. Kemudian, sang putri memanggil Ling pelayannya, meminta untuk membersihkan ruangan untuk tempat tinggal Yingxi yang nantinya akan menjadi bagian di pavilion ini. Sebelum Yingxi pergi, sang putri mengatakan bahwa di papilionnya hanya menerima wanita dan tidak butuh pengawal. Itu kebenarannya. Maka dari itu, Yingxi akan menjadi pelayan kamar sang putri sama seperti Ling dan Ying cuma bisa menuruti keputusan Putri Suer. Terlebih lagi, keuntungan besar baginya karena niat awal Yingxi bisa mendapatkan informasi tentang jurus itu. Malam harinya, Ling memuji tulisan sang putri bahwa tulisannya sudah melampaui ibunya dan mempunyai karakter sendiri. Lalu menyarankan untuknya tidur lebih awal. Namun tak berselang lama, di balik jendela pengawal setia sang putri yang bernama Yasu menyampaikan sekte di dunia persilatan sedang menghadapi masalah bahwa seluruh anggota sektenya menghilang dan kitab teknik rahasia juga ikut menghilang tanpa jejak. Mengungkapkan jika ketua sekte ayahnya Suer sendiri menggabungkan berbagai teknik bela diri akan menjadi semakin kuat, maka harus mendapatkan bantuan dari ibunya Suer. Namun, ibunya sudah tiada dan untungnya sebelum ia meninggal sudah menurunkannya kepada Suer. Masalahnya, sekarang Yanti berniat untuk membunuh sang putri, satu-satunya yang bisa menghentikan perang di dunia bela diri hanya jurus jutaan hati milik sang putri. Kemudian, Suer menyebut semua sekte mengira ayahnya itu pemula yang tidak mempedulikan urusan duniawi. Padahal nyatanya ayahnya Suer ini ingin menguasai dunia persilatan, maka dari itu jika tidak dihentikan dengan cepat, takutnya peperangan antara semua sekte akan terjadi. Lalu, Suer meminta pengawal setianya untuk mencari keberadaan orang yang hilang. Sementara si Yanti meminta Yingxi untuk mengatasi masalahnya. Di sisi lain, Yingxi merasa tidak nyaman dengan pakaian yang diberikan. Tak lama berselang, pengawal si Tesuer memberikan surat perintah untuk membunuh si Yanti. Tentunya Yingxi langsung pergi setelah menerima perintah. Di sana, Yingxi menggali tanah mencoba mengubur hidup-hidup si Yanti ini. Namun ternyata dia hanya mengancamnya. Keesokan harinya, terlihat ketua papilun bayangan yang bernama Ciye menemui ketua Pengyun ayahnya Suer yang bernama Yuan Zheng, memberikan informasi bahwa Yingxi sudah diterima di papilun Kuantian tempat anaknya berada. Nyatanya, Yuan Zheng meminta Ciye untuk menyelidiki jurus itu lewat si Yingxi ini. Dan tak hanya itu, Ciye juga telah mengirim orangnya ke lembah Raja Obat dan telah menemukan kitab rahasia teknik bela diri mereka. Lalu Yuan Zheng menanyakan kepada Ciye tentang si Yingxi ini apakah pengawalnya yang dia kirim bisa menyelesaikan misinya itu. Ciye lalu meyakinkan bahwa Yingxi ini sudah diberikan pil pemutus nadi saat dia masuk ke pavilion. Selama ini, Ciye memberikan pil setiap bulannya tanpa terlewatkan, di mana pil pemutus nadi adalah obat yang digunakan untuk mengendalikan seseorang. Sementara di pavilion Kuantian, seorang pengawal mencoba merayu Putri Suer, menanyakan mengapa tangannya begitu dingin. Lalu, Suer mengatakan bahwa dirinya tidak ada yang mencintainya. Pengawalnya pun tidak percaya akan hal itu, karena sang putri selain cantik, juga mempunyai pangkat yang tinggi. Kemudian dirinya mengungkapkan ingin mencoba mencintainya, bahkan hatinya harus diberikan kepada sang putri sekalipun.
Tentunya sang putri dengan sikapnya itu meraihnya, menyebut akan meminta orang untuk mengeluarkan hatinya dengan maksud akan membunuhnya. Sontak, pengawalnya pun takut telah lancang kepadanya memintanya untuk mengampuni nyawanya tersebut. Kemudian, Yasu datang mengabarkan kepada sang putri bahwa Yingxi tidak membunuh si Yanti. Namun sang putri sudah mengetahuinya dan menyuruhnya untuk pergi. Di saat Suer makan siang, datang Yingxi menyuruhnya untuk duduk di sebelahnya seolah-olah dirinya tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Menanyakan mengapa tidak memakai baju yang telah disiapkan oleh Ling Er. Di sana Yingxi mengatakan bahwa dirinya baru saja kembali dan langsung ingin melapor pada sang putri belum sempat untuk mengganti pakaiannya. Yingxi kemudian duduk hormat ingin menyampaikan sesuatu. Namun sang putri menyinggung Yingxi, mengatakan mengapa tugas mudah saja tidak bisa dilakukannya. Akan tetapi, Yingxi mengungkapkan bahwa meskipun dia tidak membunuh Yanti, dia telah mengetahui orang yang menyuruh Yanti ini. Ternyata, ibu tiri sang putri sendirilah yang telah memerintahkannya untuk membunuhnya. Yingxi juga telah mendapatkan nama-nama seluruh pengintai sang putri. Lantas sang putri menanyakan dari mana dia mendapatkan semua informasi itu. Yingxi kemudian menyatakan bahwa saat mengancam Yanti, ternyata suami Yanti tewas saat muda dan satu-satunya putranya itu disandra oleh ibu tiri sang putri. Maka dari itu, dia kasihan terhadap Yanti mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Di sana sang putri memuji Yingxi akan tindakannya. Namun di sisi lain juga, sang putri begitu marah telah mengabaikan perintahnya, sama saja dengan tidak mematuhi aturan yang telah Suer berikan. Lalu, Yingxi membela diri merasa kasihan karena Yanti mempunyai anak. Akan tetapi, Suer tidak peduli dengan itu semua, mengatakan orang kuat akan menentukan hidupnya dan yang lemah tidak berarti baginya. Di sana Yingxi menyatakan kalau begitu nyawa dirinya dan adiknya dulu juga tidak berarti di mata sang putri. Menanyakan mengapa Suer menyelamatkannya. Mengungkapkan bahwa sebenarnya sikap sang putri bukanlah seperti ini. Sang putri semakin marah mengira Yingxi telah mengajarinya, meminta Yasu untuk menghukum Yingxi dengan 30 cambukan sebagai peringatan bagi orang di sana. Kemudian, saat hukuman itu sedang berlangsung, orang yang mencoba merayu sang putri bersama temannya bergosip bahwa si Yingxi ini telah ketahuan tentang yang dirinya rencanakan, maka sang putri menghukumnya. Sementara itu, Ling Er memberikan minuman untuk sang putri. Di sana dia merasa iba terhadap Yingxi menyinggung Suer, bagaimanapun Yingxi adalah pengawal elit yang sudah 10 tahun membuktikan bahwa dirinya murid terbaik. Lalu sang putri sudah menerimanya sebagai pelayan dan sekarang malah menghukumnya. Menanyakan apakah itu sudah terlalu menghinanya. Namun, Suer menyebut bahwa di papilun bayangan bahkan lebih dari ini yang Yingxi hadapi. Kemudian, Ling Er memuji Yingxi akan tindakannya terhadap Yanti, karena Yanti saat interogasi oleh orang-orang di sana tetap tutup mulut, namun terhadap Yingxi malah membocorkannya. Di sana, Suer juga mengakui kehebatan si Yingxi ini. Tak hanya itu, Ling Er yang mengetahui papilion bayangan terkenal dengan kebrutalannya sekarang malah mendapati Yingxi masih mempunyai belas kasihan terhadap orang lain. Ling Er beranggapan maka jika Suer bisa mengendalikan Yingxi tentu akan memberi bantuan besar terhadap papilon Kuantian ini. Tak lama berselang, adiknya sang putri yang bernama Lingrong atau Rong Er datang berkunjung ingin memberikan teh untuk kakaknya. Ling Er mengatakan bahwa ia datang tidak tepat pada waktunya karena Suer tidak menerima tamu sekalipun dari keluarganya. Di sana Rong Er menyebut dia sudah sering berkunjung namun hanya beberapa kali saja bisa bertemu. Akan tetapi dia tidak mempermasalahkannya, meminta Ling Er untuk memberikan teh itu kepada kakaknya tersebut. Di sini bisa disimpulkan bahwa Suer tidak memiliki hubungan baik terhadap keluarganya. Ketika Rong Er akan pulang, dia melihat Yingxi masih dihukum dan tidak memperdulikannya. Sementara di sekte Peiyun, Cie mengetahui sedikit tentang jurus jutaan hati bisa meningkatkan tenaga dalam waktu yang singkat, dan di sana Cie menanyakan mengapa Yuan Jing selalu menguji tenaga dalam anaknya tetapi tidak menemukan keanehan terhadapnya. Yuan Jing mengungkapkan, meskipun Suer tidak terlihat menguasai jurus jutaan hati, dirinya tidak bisa memastikan itu karena anaknya tidak pernah menunjukkan teknik bela diri yang Suer kuasai dari luar sekte, dan Yuan Jing mengira bahwa Suer bisa saja menyembunyikan sesuatu yang tidak ayahnya ketahui. Di sana, Cie menyarankan agar Yuan Jing menguji Suer dalam bela dirinya agar bisa mengetahui anaknya itu sudah menguasai teknik itu apa belum. Karena sejatinya tidak ada penyamaran yang begitu sempurna di dunia ini. Sementara Yingxi mendapat kabar dari Cie bahwa sang putri Suer malam ini akan dipanggil ayahnya bersama Yasu pengawal setianya. Pada saat Suer ke Papilion Peiyun,
Papilun Kuantian akan kosong, memerintahkan Yingxi untuk menyelesaikan tugasnya. Di sana, Yingxi yang terlihat kesal kepada Su'er tidak menunggu waktu malam, dia dengan segera mencari informasi jurus tersebut. Namun sang putri berada di luar ruangan Yingxi berada, mengatakan tentang Yingxi telah menepati janjinya 10 tahun lalu, meskipun menyudutkannya ke dalam tempat yang berbahaya. Mencurigai Yingxi, ada maksud yang Su'er tidak ketahui sembari melihat jendelanya terbuka dan bergegas untuk melihatnya bersama Ling Er ke ruangan Yingxi. Apakah Yingxi akan ketahuan dengan semua rencananya oleh Putri Su'er, dan tanpa diduga film pun bersambung. Bagaimana? Menarik bukan? Di mana Yingxi dahulu berjanji akan bertemu kembali dengan Su'er yang menyebut menyelamatkannya. Tetapi Su'er malah menyudutkan Yingxi ke tempat berbahaya dan kini dia telah muncul kembali di hadapannya. Saya pamit undur diri, dan bagi kalian yang sudah menonton sampai habis, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.